Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Fadra Ramadan. Saya merupakan salah satu siswa yang duduk di kelas 11 SMA Negeri 1 Manggar. Saya merupakan perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dalam program Paskibraka tingkat nasional tahun 2022. Oke guys, di video kali ini saya mengajak salah satu siswa berprestasi dari Belitung Timur. Dia ini merupakan anggota Paskibra tingkat nasional. Jadi kita akan mengajak dia ngobrol-ngobrol di kawasan SD Muhammadiyah atau SD Laskar Pelangi, Kecamatan Gantung untuk hari ini. Oke, yang pertama pengen tahu nih, untuk Abi, panggilnya Abi ya? Ya, Abi. Oke, motivasi pertama untuk ikut Paskibra dulu apa sih, boleh tahu nih? Mungkin motivasi saya pertama itu dulu kan waktu SD nih, Kak. Waktu SD itu sering lihat Paskibraka di istana yang masuk TV itu, Kak. Gitu. Jadi waktu setiap tanggal 17 Agustus sudah mulai mantengin nih. Setiap pagi itu sampai sore, dari mulai pengibaran sampai penurunan itu sudah mantengin di depan TV. Pengen lihat Paskibraka. Jadi mulai dari SD itu sudah emang udah kayak, wah, saya harus bisa nih jadi seperti mereka gitu. Waduh, luar biasa. Jadi ternyata pengalamannya itu dimulai dari sejak SD nih guys. Ya. Setelah itu apa usaha yang dilakukan? Dulu kan setelah SD nih kan nggak ada yang kayak di SD kan nggak ada yang kayak kegiatan buat latihan PBB Iya, kan. Biasanya kan cuman belum. kayak upacara aja yang jadi pengibar bendera atau jadi pemimpin upacara. Nah, setelah itu saya masuk ke jenjang SMP. Di SMP itu mulai ada namanya ekskul Paskibra di sekolah di SMP. Tapi nggak terlalu serius seperti di ekskul di SMA yang waktu itu saya dilatih sekitar 2 bulan untuk jadi pasukan pengibar di SMP karena waktu itu pembina upacaranya Bupati Belitung Timur. Jadi ada persiapan lah, kayak ada pasukan buat pengibar bendera. Kalau boleh tahu SD-nya SD berapa, SMP-nya SMP berapa? Saya alumni SD Negeri 3 Manggar dan SD juga 3 alumni Manggar. SMP Negeri 1 Manggar. Lanjut ke jenjang SMA. Di SMA ini baru ada namanya ekstrakurikuler PPS, Purna Paskibra Sekolah. Nah, kita lanjutin ngobrolnya tadi. Pengen tahu nih, proses seleksi kamu dimulai dari tingkat kabupaten itu bagaimana sih? jadi kami mulai latihan itu sekitar bulan Oktober di sekolah di ya? sekolah. Nah, perjalanan latihan mulai dari PBB dasar, PBB tempat hingga PBB berjalan. Nah, sekitar bulan 1 diadainlah oleh PPI Kabupaten Belitung Timur yang namanya latihan gabungan. Ada gabungan ya, dulu ya, semua sekolah yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Itu lokasinya di mana? Itu lokasinya di
Gor Belitung Timur. Oh, di Gor ya. Yaman. Oke. Ya, benar. Tepat pada sekitar pertengahan bulan Maret, tanggal belasan, dilakukanlah seleksi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan sekitar 2 hari. Yang pertama itu dilakukanlah tes profesional tubuh yang kayak pengukuran tinggi badan, berat badan. Itu kalau tinggi badan itu standarnya berapa sih gitu? Kalau untuk paskibraka itu standar untuk yang putra 165 cm 165 cm sampai 180 cm. Itu putrinya? Untuk putri itu 160 sampai 175 cm. Nah, masuk ke hari kedua, itu diadakanlah seleksi fisik. Seleksi fisik Ya, itu apa saja itu? Seleksi fisik itu kalau tahun kami itu masih yang kayak biasa lah, kayak push up sama sit up aja. Sama wawasan kebangsaan. Wawasan ya, saya cuma ditanya kamu apa enggak udah gitu. Itu wawancara ya, bukan tes tertulis ya, tapi pastinya masuk penilaian pelatih juga. Setelah tes fisik baru agak ke siang, sekitar jam 10-an lah, baru masuk ke seleksi PBB. Nah, setelah itu baru adanya pengumuman. Nah, di pengumuman ini saya mempunyai cerita yang cukup unik lah. Apa tuh ceritanya, Bi? Aku nih nggak terpilih awalnya, Kak. Buat ke seleksi di provinsi. Awalnya aku cuma dapat di kabupaten aja. Oke. Nah, jadi setelah diteliti lagi dari pelatih dan panitia, ternyata dia kelas 11. Oke. Nah, dia ditaruh di kabupaten. Alhamdulillah aku yang naik ke provinsi. Gitu ya. Dan alhamdulillah lolos ke tingkat nasional. Ya, benar. Oke guys, kita masih berada di SD Muhammadiyah yang dulu dipakai untuk syuting film Laskar Pelangi nih ya. Oke, jadi orang-orang luar kalau berkunjung ke Belitung Timur pasti pengen ke sini ya. Teman-teman Abi juga yang di nasional pasti nanyain ya. Benar. Itulah yang mungkin mereka tahu tentang Belitung. Oke. Selama di provinsi itu berapa hari sih seleksinya? Seleksinya itu kami kalau nggak salah kami berangkatnya hari Senin, pulangnya itu hari Sabtu siang. Jadi kurang lebih sekitar hampir seminggu lah. Ya. Jadi waktu datang tuh kami pembukaan, terus besoknya lanjut ke seleksi kesehatan, psikotesnya itu di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kesehatan itu di KIM, di Rumah Sakit KIM. Terus seleksi fisik di Gor Sahabudin Pangkal Pinang, terus lanjut ke seleksi PBB. Nah, di seleksi PBB ini merupakan suatu seleksi yang bisa menjadi penilaian besar lah bagi pelatih untuk menentukan siapa yang terpilih. Dan alhamdulillah setelah itu pengumuman. Nah, besok harinya kan tes wawasan kebangsaan tentang ideologi Pancasila ya. Nah, itu tesnya pakai handphone di ruangan aula hotel itu sendiri. Terus online ya? Ya, besoknya dikumpulin. Awalnya pengumuman itu pengen malam malam di hari Jumat. Ternyata karena kami ini kayaknya nilainya masih 50-50 lah gitu kan. Bersaing bersaing ketat gitu ya. Ternyata dirubah besok pagi biar katanya kami ini nggak kepikiran malam itu nanti kalau nggak kepilih kan nggak tidur sih malamnya. Jadi diundur menjadi besok pagi kak. Jadi supaya bangun tidur, fresh lagi dan siap untuk menerima pengumuman. Karena aku udah nyangka waktu 3 besar tadi kak. Terus waktu malam tuh kan aku mungkin ada bermimpi paginya dapat tidurnya kayak nggak tenang lah gitu. Nggak tenang gitu. Waktu itu kan pegang handphone kak, telepon orang tua kan, minta doanya, terus bangun malam buat tahajud gitu. Teman tidur, aku tahajud waktu itu. Dan paginya udah mulai siap-siap kan buat nyiapin koper untuk pulang dan seleksi. Karena waktu itu pengumuman kita sekalian bawa koper untuk pulang. Setelah itu ada pengumuman, dikumpulin semuanya, dibilangin lah nih nama-nama capaska yang terpilih. Setelah itu waktu itu nama aku tuh disebutkan yang kedua terpilih di putra. Waktu itu pertama tuh Bangka Barat, aku baru Bangka Indo. Yang 3 besar tuh. Masuk lagi ketiga yang pertama yang diumumin. Aku kira orang yang pertama nih yang lolos ke nasional. Ternyata enggak. Waktu diumumin lagi, nih buat yang ke nasional katanya.
langsung lah disebutin nama aku juga waktu itu kayak merasa gak nyangka Iya. tuh, langsung sujud kan, langsung nangis Oh. karena wah ternyata mimpi aku bisa tercapai kan, nggak kerasa. Wah langsung mikir ke istana aja langsung. Iya. Waktu pengumuman itu langsung mikir gimana ya istana gitu. Langsung Ya. ada terbayang di sana Iya. gimana gitu. Gimana tugas nanti kan. Wow. Oke, Bi, kita lanjutin ngobrol-ngobrol kita Ya. yang tadi. Tadi kan kita sudah mengetahui cerita kamu tentang seleksi di tingkat Ya, benar. provinsi untuk lolos ke nasional. Dan sekarang pengen tahu nih ceritanya bagaimana kegiatan kampus di Ya, nasional. Tanggal 18 hingga tanggal 25 itu kami ada yang namanya Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke. Jadi itu kami kan kebetulan tahun ini dibina oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi kami di diklat lah, kayak diberikan materi tentang ideologi Pancasila. Oke. Jadi pemberi materi itu kayak orang-orang hebat lah, Iya. kayak yang jenderal-jenderal TNI sama profesor Oke. dokter gitu. Iya. Di tanggal berapakah kalian diperkenalkan suasana Istana Negara atau Istana Merdeka ya? Ya, Istana Merdeka. Istana Merdeka. Itu dibawa ke istana itu kapan? Jadi waktu itu kami mulai latihan itu tanggal 25. Tanggal 25. Itu latihan sesama kami aja. Itu masih di Cibubur Ya, ya, 25? sesama Paskibraka Oke. dengan para pelatih lah nantinya. Iya. Setelah tanggal 25 latihan formasi, dibagi 2 tim. Ada 2 tim. Ya, karena yang satu tugas pagi, otomatis teman yang satunya tugas sore gitu, dibagi 2 Oke. tim, Kak. Ada Pancasila Sakti dan Pancasila Tangguh. Kamu Gabung masuk? di Pancasila Sakti. Pancasila Saktinya ya. Baru masuk ke latihan gabungan bersama pasukan Pas Pampres. Oh, yang Baju merah di belakang pasukan tuh. 45 Ya, itu pasukan ya. 45. Oh. Setelah tanggal 4 Agustus, tanggal 8-nya kami latgab lagi Oke. sama pasukan yang upacara tuh, Pak. Oh, yang di lapangan tuh, yang peserta TNI upaya, Polri, ya, protokol pasukan-pasukannya TNI Polri, ya Oke. benar. Sama yang drum-bandnya ikut Oke. juga latihan, sama komandan upacaranya juga. Oke. Tanggal 12 12 Agustus baru kami diajak ya. ke istana. Menjelang beberapa hari 17 ya baru Iya, benar. diajak ke istana pengenalan suasana First tempat time. gitu ya. First time ke Wah. Monas lah. Waktu itu kan sebelum ke istana kami diajak ke apel Monas dulu dulu. di Oh, di Monas, Monas ya? apel pagi di Monas. Oh, karena Jadi kan di seluruh- depannya kan Monas Ya kan. benar, seluruh Oke. pasukan itu di Monas. Iya. Apelnya. Baru kami berjalan ke istana. Wah, jadi waktu berjalan itu kayak Iya, kesan pertamanya masuk istana gimana, Abi? waktu itu kan apel di Monas nih Kak, sampai Iya. kan. Wah, ternyata dulu cuma lihat di TV kan Iya. Monas, ternyata sekarang bisa berjalan dengan bangga di Monas gitu kan. Jadi setelah itu kalian Kami masuk ke istana, terus kami dikumpulin di samping istana, yang kayak waktu pertama, wah ternyata gini nih istana. baik. Setelah itu sudah ketemu Pak Presiden mungkin. Kalau ketemu Pak Presiden itu waktu gladi bersih pertama gladi bersih ketemu. ya? Itu kan Oke. setelah gladi kader, Oke. terus kami pulang ke Cibubur lagi. pulang lagi. Kalau di kotor pertama kami latihan lah kayak biasa, itu kami kayak gugup gak intinya. gitu ya. Jadi kalau langkah itu takut salah Oh. gitu. Biasalah kalau orang pertama kan buat nyesain Iya. aja gitu kan. Terus juga waktu itu kan rumput istana itu kan tebal Kak. Iya. Jadi sama panitianya itu sama protokol istana itu dipasangin karpet biar gitu. rumputnya nggak rusak. Jadi otomatis kan kalau pakai karpet kan kami nggak bisa dengar derap langkah nih. Iya. Jadi derap langkah itu juga sampai sempat berbeda Kak. Oke, itu seleksinya gimana sehingga terpilih di posisi-posisi tersebut? Ya. Jadi kami itu kan mulai dari tanggal 25 itu kami dilatih dulu nih PBB untuk menyatukan dari seluruh PBB setiap provinsi itu kan pasti berbeda Kak. Iya. Jadi kami disatukan dulu untuk menyamakan PBB sekitar 1 minggu Oke. atau 5 hari gitu. ada seperti itu Ya, ya? jadi nanti baru setelah itu kami diajarkan buat kayak gimana ngibarin bendera, gimana ngikat bendera ke tali Oke. gitu. Terus sama gimana masuk pas formasi waktu di depan tiang bendera, sama yang kalau putri itu cara naik turun tangga. Itu semuanya Dicoba. mendapatkan Semuanya mendapatkan kesempatan sama. yang sama. Oke.
waktu itu tiba-tiba datang presiden nonton gladi Iya, bersih. iya. Jadi langkahnya beda, Jadi agak Iya. grogi ya Grogi. lihat presiden Langkahnya langsung ya, beda. pertama kali. ngeblank kan. Oke. Aku dengar dari cerita mereka sih kayak ngeblank gitu kan. Ah. Nggak tahu kenapa. Iya. Apa-apa salah Ah. gitu. Setelah gladi bersih, kami kan waktu itu tanggal 15 gladi bersih. Iya. Sampai siang gladi bersih, terus sorenya itu ada namanya pengukuhan Paskibraka. Jadi kami itu dikukuhkan langsung oleh Bapak Presiden. Oke. Jadi itu sih first time menatap muka Pak Presiden. Jadi waktu itu aku ditanya, kamu dari provinsi mana? Ah. Aku jawab lah dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oh, yang banyak pantai itu ya katanya. Oh gitu ya. Penentuan pasukan penaikan maupun penurunan itu jam 7 pagi di tanggal 17 Agustus. Di Jadi tanggal di paginya. hari H itu ya. Iya. Dan pasukan 8-nya aja pagi itu baru ditentukan. Jadi semuanya harus siap main dimanapun. Wow. Kalau gitu tingkat ya. kesulitan itu lebih sulit yang sore. Oke, kenapa itu? Karena menyesuaikan dengan angin tadi kan. Oke. Karena waktu penurunan kan bendera tuh turun. Jadi Iya. kita harus nangkap bendera. Oke. Mana lagi waktu itu kan kami waktu penurunan udah mau hujan nggak? Udah mau hujan di Monas itu udah hujan tapi di istana nggak hujan. Bisa ya seperti Ya, itu? kami aja udah disebutin nih dari pelatih. Kalian hujan nggak hujan, kalian harus tugas. Hujan nggak hujan, kalian harus tugas gitu. Jadi kan kayak, waduh, hujan gimana nih gitu. Kayak Waduh. kurang wow lah kayak hujan kan. Tapi alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah nggak hujan dan Oke. kami bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Wow, luar biasa. Jadi kamu ternyata bertugasnya di sore ya? Sore Tadi kan saya. belum tanya ya. Iya. Oke, mantap. Di pasukan 17. 17-nya ya. Oke, luar biasa. Jadi setelah penugasan itu kami bertemu orang tua, di situlah Oh, jadi orang tua orang tua diundang datang, ya? diundang. Waktu pada saat acara pengibaran Ya, penurunan benar-benar. hadir ya Hadir orang orang tua tua. ya, langsung diundang. Itulah kayak merasa bangga Iya. bisa bawa orang tua ke istana gitu kan. Bertemu dengan orang tua itu nggak sampai sekitar 20 menit tuh nggak sampai ya ketemu sama orang tua. Kami Oke. langsung disuruh kayak siap-siap buat jamuan makan sama sekretaris negara di istana negara. Kita Jadi kalau di istana negara itu jangankan di ruang utamanya, di WC-nya aja kayak wah, WC ini WC apa kamar gitu kan. iya. Pakai karpet terus Wah. wangi. Jadi WC-nya beda banget gitu Beda, ya. beda. Ini Jadi sih pengen betah di WC. Oh, betah di WC gitu ya. Ya. Kami juga mencetak sejarah kemarin sebagai pertama pelajar yang mendapatkan diklat di Lemhanas. Karena kalau yang mendapatkan PIN ini kalau di Indonesia ini hanya untuk kalangan pejabat kayak gubernur. Penutup nih terakhir nih. Kira-kira setelah alhamdulillah mendapat pengalaman yang luar biasa, kedepannya Abi mau seperti apa, cita-citanya ingin seperti menjadi apa gitu. Jadi dari dulu tuh emang ingin menjadi seorang abdi negara Kak. Iya. Kayak polisi TNI Polri gitu. Jadi Jadi polisi orang- apa TNI? saya insya Allah ingin mencoba ke Tarunakpol. Wow, Kepolisian. semoga amin. Cita-citanya bisa tercapai Amin. guys ya, amin. Ya Rabbal Jadi udah mulai dari kelas 1 SMA tuh emang udah wah keren nih, lihat-lihat di TV aja Kak. Iya. Lihat-lihat di YouTube gitu kan, di handphone. Tapi setelah kami dikirap bendera itu, kami bertemu dengan para taruna yang memainkan drum corps gitu, yang main drum itu yang ngiringi kirap itu. benar. Wah, ini sih gagah gitu Luar kan. biasa Jadi gitu gimana ya. kalau aku berada di tempat mereka gitu. Itulah yang makin menguatkan niat aku untuk menjadi seorang abdi negara. Amin. Baiklah, itu dia guys ya, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Abi. Terima kasih Abi. Siap. Oke, sukses selalu. Amin. Oke, belajarnya juga semoga sukses dan lancar ya.